Baik, selamat pagi, siang, maupun malam pada Ibu Silvi dan teman-teman saya mungkin menyaksikan video penjelasan materi UAS termodinamika pada kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leonardus Farel Putragin, saya dari PRD 2A. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dua soal UAS termodinamika. Sebelum saya menjawab, apabila dalam soal ditemukan variabel XX maka akan diisi dengan 01 sesuai dengan NIM saya. Baik, saya akan menjawab mulai dari soal yang pertama. Pada soal pertama diketahui bahwa dalam suatu siklus Rankine ideal working fluid yang digunakan adalah air. Tekanan aliran keluar dari kondensor adalah sebesar 6 kilopascal dan uap jenuh memasuki turbin pada tekanan 1 xx bar. Maka tentukanlah kalor masuk, laju panas keluar, daya neto, dan yang terakhir efisiensi termal. Yang pertama diketahui yaitu fluida out dan fluida in-nya. Fluida out-nya sendiri diketahui 6 kilopascal atau kita bisa ubah langsung ke bar 0,06 bar. Dan yang kedua Fi-nya 1xx sehingga menjadi 101 bar. Nah, sebelum kita mencari 4 poin di atas, maka penting kita ketahui bahwa dalam siklus Rankine ini sendiri memiliki 4 titik utama, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, sehingga kita perlu mencari nilai H di setiap titik. Angka pertama adalah mencari H di setiap titik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bergerak dari yang paling mudah. Paling mudah ini bukan berarti gampang, namun mudah ini berarti kita tentukan nilai hanya bukan dari perhitungan melainkan dari tabel, yaitu untuk titik 3 yaitu kita ketahui bahwa di titik 3 ini berdasarkan dari fluida outnya, dan jika dicari tabel maka 0,06 bar ini memiliki nilai H3 sebesar 151,53 kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan untuk nilai V3 sendiri diketahui 1,0064 kali 10 pangkat min 3. Nah, V3 ini sendiri nanti kita gunakan untuk mencari nilai dari H4. Oke, setelah dapat kita lanjut ke T1. Nah, T1 ini juga dapat kita cari tabel, namun karena nilai bar yang kita dapat tekanannya 101 dan tidak ada di tabel, maka kita menggunakan rumus interpolasi untuk mencari nilai pada kondisi 101 bar. Nah, cara gimana? Caranya kita ambil dua titik yang kita nilainya. Kalau saya mengambil titik 100 dan 110. Sehingga pada kondisi 100 yaitu 2724,7 ditambah nilai dari 101 dikurang 100 per 110 dikurang 100 yang akan dikali dengan nilai H dari 110 2705,6 dikurangi H dari 100 yaitu 2724,7. Sehingga dari sini nantinya kita dapatkan nilai H1 adalah 2722,79 kilojoule per kilogram. Nah, selain H1 di titik 1 kita juga bisa menentukan nilai S. Caranya sama, yaitu dengan interpolasi. Kenapa interpolasi? Karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena nilai tekanan sendiri 100 bar, 101 bar, sehingga tidak terdapat di tabel. Nah, interpolasi gimana? Kita ambil sama titiknya. Sama seperti apa? Sama seperti yang
H1, yaitu nilai 110 dan 100. Sehingga kita dapatkan 5,6141 nilai dari 100, kemudian ditambah dari 101 dikurang 100 per 110 dikurang 100, kemudian dikali 5,552 dikurangi ini S yang 110 dikurangi yang 100, 5,6141, sehingga nanti didapatkan nilai S1 nya yaitu 5,607 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa titik 3 sudah dapat, yaitu H3, titik 1 sudah dapat H1. Nah, sebagai tambahannya untuk titik 3 kita cari V3 untuk menentukan H4, dan S1 yang kita gunakan untuk menentukan nilai dari H2-nya. Nah, setelah kita dapat, maka kita bergerak langsung ke titik 2 atau ke titik 4. Kalau saya sendiri bergerak dari titik 2 dulu, supaya lebih tertata dengan baik cara pengerjaannya. Saya clear dulu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bergerak, yaitu mencari nilai dari titik 2-nya. Oke, untuk titik 2 sendiri, kita pertama-tama harus mencari nilai dari X2-nya. Nah, X2-nya itu apa? X2-nya dari nilai S2. Nah, S2-nya gimana? Kan tidak diketahui. Nah, ternyata nilai S1 itu sama dengan nilai S2. Sehingga kita bisa masukkan nilai S2 sama dengan S1. Selain S2, kita harus mencari nilai SF dan nilai SG. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel. Karena saya sudah mencari, sehingga saya dapat mengetahui bahwa nilai SF-nya adalah 0,52 dan nilai SG-nya 8,33. Nah, sekarang kita cari S2. Cari gimana caranya? S2 5,607 dari perhitungan yang sudah kita dapatkan di awal, kita kurangi dengan 0,52 SF dan SG 8,33 dikurangi SF 0,52. Dari sini kita mendapatkan nilai X2-nya yaitu 0,65. Dari nilai X2 kita bisa mencari nilai dari H2. Nilai dari H2 itu 151,53. Ini merupakan nilai H3 ditambah dengan X2 dikalikan nanti dengan nilai dari (2567,4) dikurangi dengan H3-nya 151,53, sehingga nanti kita masukkan nilainya 0,65, sehingga didapat nilai H2-nya adalah 1721,8 kilojoule per kilogram. Nah, sehingga kita dapat mengetahui nilai dari H2. Nah, yang terakhir dan cukup penting yaitu kita mencari nilai dari
titik 4. Saya pindah dulu. Kita mencari titik 4. Titik 4 ini cukup sederhana karena tinggal masuk ke rumus saja. Nah, yaitu H4.4 memiliki nilai H4 yaitu sama dengan H3-nya 151,53 ditambah nilai dari V3 yaitu 1,0064. Kenapa sih ini tidak saya kalikan 10/3? Karena saya jadikan satuan Pascal di ruas kanan jadi megapascal sehingga rumusnya menjadi 1,0064 dikali P. P saat dia in yaitu 10,1 megapascal dikurang P out 0,006 sehingga nanti nilai H dari H4 nya sendiri dapat adalah 161,68 kilojoule per kilogram. Baik, sampai sini kita dapatkan nilai dari keempat titik yang ada. Nah, untuk tambahan di sini kenapa 2567 dapatnya dari mana? Yaitu dapatnya adalah dari H vapor karena kita tahu di sini masih H liquid dan kita juga harus cari H vapor ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kenapa masuk 256,74? Nah, saya dapat 4 titik, barulah kita bisa menjawab dari inti soal yang telah diberikan. Yaitu pertama, saya akan mencari daya neto. Nah, daya neto. Nah, untuk daya netonya sendiri, yaitu bisa kita cari dengan cara daya sama dengan nilai dari H1 dikurang H2 kurang tutup H4 kurang H3. Nah, inilah alasan kenapa kita harus mencari keempat titik dulu baru bisa mengerjakan inti dari permasalahan yang ingin kita selesaikan. Karena di setiap inti yang mau kita cari daya neto, kemudian efisiensi termal, semua memakai nilai H dari setiap titik. Oke, kita lanjut. Daya. Nah, satunya kita dapat 2722,7 dikurangi 1721,8, kemudian kita kurangi H4 161,68 kurangi 151,53 sehingga kita dapat nilai dayanya yaitu 990,75 kilojoule per kilogram. Satu masalah telah terselesaikan dengan nilai daya neto sebesar 990,75 kilojoule per kilogram. Lanjut, saya mencari efisiensi termal. Nah, efisiensi termal ini gimana caranya? Yaitu cukup simpel. Kalau saya sendiri menghafalnya yaitu nilai dari daya neto kita bagikan dengan nilai dari H1 dikurang dengan H4 hingga kita dapat efisiensi termal adalah daya netonya tadi berapa? 990,75 kita bagi dengan 2722,7 dikurang 161,68 sehingga daya netonya efisiensi termalnya kita dapat 0,38 yaitu sebesar 38%. Nah, untuk efisiensi termalnya kita dapat. Kemudian kita lanjut lagi ke kalor masuk boiler. Kalor masuk boiler. Nah, caranya gimana? Caranya cukup mudah, yaitu Q in sama dengan M kali H1 min H4.
Karena nilai M tidak diketahui, maka kita bisa asumsikan nilai M ini adalah 1, sehingga persamaannya hanya H1 min H4. Sehingga kita tinggal mengurangi, yaitu H1-nya tadi 2722,7 dikurangi 161,68. Sehingga didapat laju kalor masuk yaitu 256,1,02 kilojoule per kilogram. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari laju panasnya. Laju panas. Ini juga sama rumusnya, yaitu lajunya M dikali H2 min H3. Karena nilai M-nya tidak diketahui, maka bisa asumsikan 1, sehingga rumusnya jadi H2 di min H3. Sehingga H2-nya kita dapat tadi 1721,8 dikurang H3 151,53. Sehingga didapat nilainya lajunya 1570,27 kilojoule per kilogram. Oke, mungkin ini jawaban dari nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cukup sama soal nomor 2, baik dari cara pengerjaannya, cuman berbeda sedikit. Oke, soal nomor 2. Mungkin saya izin untuk membacakan soalnya lagi untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini hampir mirip, yaitu dalam suatu siklus Rankine ideal, di mana working fluid yang digunakan adalah air yang up superheatednya yaitu masuki turbin pada 10 megapascal pada suhu 4xx derajat Celcius dan tekanan kondensornya 6 kilopascal. Nah, karena outnya relatif sama seperti soal nomor 1, maka kita bisa langsung cari titik 3-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Fluida in-nya yaitu 10 megapascal pada suhu 4, XX-nya kita 01 karena senim saya Celsius, dan F out-nya yaitu 6 kilopascal atau 0,06 bar. Nah, ini yang kita dapat ketahui. Selanjutnya cari titik 3. Mungkin titik 3-nya sama seperti tadi, yaitu langsung saja titik 3. Diketahui H3 sama dengan 151,53 kilojoule per kilogram. V3-nya untuk mencari H4 1,00064 kali 10 pangkat min 3. Nah, titik 3 langsung ketemu karena sama dengan soal nomor 1. Oke, saya clear. Sekarang mencari titik 1. Nah, cukup menarik karena titik 1 kita tidak menggunakan tekanan, kita lebih menggunakan temperaturnya. Sehingga saya mendapatkan gas dengan temperatur 401 derajat Celcius. Sehingga karena di tabel tidak ada, jadi saya harus melakukan interpolasi. Sama seperti tekanan dan S tadi, itu kita ambil titik pada selang suhu tertentu yang diketahui. Di sini saya ambil 400 dan 440, sehingga kita dapatkan nilai dari H1 berdasarkan interpolasi yaitu 3096,5 milik suhu 400 ditambah dengan 401 dikurang 400 per 440 dikurang 400 dikali dengan 400-nya 440 pada kondisi 440 3213,2 dimin pada kondisi 400 3096,5, sehingga nilai H1 dapat adalah 3099,41 kilojoule per kilogram. Nah, seperti tadi
titik 1 kita juga cari S untuk mencari H2 di titik 2. S1 sama dengan, untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah menghitung di kertas coret-coretan seperti ujian, jadi saya langsung mendapatkan nilai 6,2120 ditambah 0,025 dikali 0,168. Nah, untuk S2 sendiri saya sama menggunakan data yaitu 400 dan 440, sehingga S1-nya kita dapat 6,21. Baik, sehingga kita bisa mencari titik kedua karena S1 dapat. Oke, titik 2. Nah, karena S1 tadi sudah dapat, sehingga kita mencari X2, di mana 6,21 dikurang SF, SF-nya juga dari tabel, kita dapat 0,52 per SG-nya juga dari tabel 8,33 dimin 0,52. Sehingga nilai X2-nya didapat 0,728. Dari X2 sendiri kita bisa mencari nilai dari H2, yaitu 151,53. H3-nya ditambah dengan X2 yaitu 0,728, kita kalikan dengan 2567,4 dikurang 151,53. Kenapa? Karena ini pada vapor dan kondisi liquid, dan ini pada kondisi titik 3, sehingga kita mendapatkan nilai H2-nya yaitu sebesar 1910,23 kilojoule per kilogram. H1 dapat, H2 dapat, H3 dapat, dan yang terakhir adalah H3. Maaf, H4. Titik 4. Oke. H4 cukup sama seperti nomor 1. Jadi H3 151,53 ditambah nilai dari F3-nya 1,0064, tidak pakai kali 3 karena ruas sebelah kanannya tetap saya kali megapascal, itu 10 dikurang 0,006, sehingga nilai H4-nya kita dapatkan 161,58 kilojoule per kilogram. Oke, kita sudah dapat. Sekedar tambahan, mungkin saya lupa. Nah, untuk tadi interpolasi yang di titik 1 kan kita menggunakan suhu pada 400 dan 440 untuk mencari suhu 401. Nah, data yang digunakan di sini itu hati-hati, karena data yang digunakan itu harus memenuhi kaidah yang diberikan. Kaidahnya apa? Kaidahnya tadi yaitu tekanan. Tekanannya kan pada suhu 400 derajat Celcius adalah 10 megapascal. Nah, kita harus cari nilai hanya yang sesuai pada kondisi ini, yaitu tekanan 10 megapascal, sehingga nanti tetap sama, akan didapat nilai 399,41 kilojoule per kilogram. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan utama, yaitu mencari 4 nilai. 4 nilainya sama, yaitu efisiensi, daya neto, laju, dan yang terakhir kalor masuk boiler. Nah, untuk sekarang saya akan menjawab dulu dari kalor masuk boiler. Kita singkat saja Q in. Nah, relatif sama untuk mencari yang tadi, yaitu Q-nya itu H1 dikurang H4, M-nya hilang karena kita asumsikan 1, hingga Q-nya didapat 3099,41 dikurang H4-nya 161,58, sehingga didapat nilai Q-in adalah 2937,83 kilojoule per kilogram. Kita lanjut.
mencari laju. Nah, lajunya sendiri itu sama juga, H2 dikurang H3, M-nya hilang karena nilainya 1, hingga bisa kita hilangkan. Itu 1910,23 dikurang 151,53, sehingga didapat lajunya yaitu 1758,7 kilojoule per kilogram. Oke. Yang ketiga, daya neto. Ini juga sama seperti soal nomor 1, yaitu langsung saja H1 dikurangi dengan H2, di mana 1910,23 dikurangi lagi dengan H4, 161,58 dikurangi 1 H3-nya, 151,53. Sehingga daya netonya kita dapat 1179,13 kilojoule per kilogram. Yang paling terakhir yaitu efisiensi termal. Nah, sama itu kalau saya bilang efisiensi termalnya itu maaf tadi ya salah. Ini untuk efisiensi, dengan kalau daya bisa tuliskan daya saja. Tadi ada salah penulisan dari daya neto. Daya neto daya saja, cuman kalau efisiensi termal lambangnya new. Itu daya neto yang udah kita dapat yaitu 1179,13 dikurang H1 dikurang dari H4. Kita bisa lihat di laju QI-nya itu dibagi 2557, maaf ada kesalahan. Oke, kita lanjut, yaitu 2937,83 nilai dari H1 kurang H4, sama seperti Q-in, sehingga nilai efisiensi didapat 0,401 atau 40,1%. Nah, mungkin begitulah pola saya dalam menjawab soal UAS. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.